kelas disiapkan dan berdoa. Berdiri siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, saya cek dulu satu-satu kehadirannya. Ahmad Insa ada? Aisyah? Andi Mario? Asisa Sahra? Bawa Al-Quran semua? Bacaannya pekan lalu sampai di mana? Al-Anfal. Al-Anfal ayat berapa? 55. Oke, sudah dapat semua? Sudah. Ayo kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanat minhum summa yanquluna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Ada yang bisa sampaikan kenapa setiap pembelajaran pendidikan agama Islam dimulai dengan literasi? Karena biar pembelajaran hari ini bisa menjadi lebih berkah, Pak. Pembelajaran hari ini bisa lebih berkah, katanya Bosan. Tapi anak-anak sekalian, kenapa pendidikan agama Islam itu kita memulai dengan literasi Al-Quran? Setiap pertemuan toh, kita mulai dengan literasi Al-Quran. Yang pertama, kalian ini adalah seorang pelajar. Seorang pelajar itu harus punya karakter. Yang pertama, karakter yang harus dimiliki seorang pelajar adalah bertakwa kepada Allah. Salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan membiasakan literasi Al-Quran. Bukan cuma di saat kita memulai pembelajaran, tapi dimanapun kalian berada, setiap ada waktu luang, dahulukan dulu dengan literasi. Kemudian yang kedua adalah kalian ini pelajar yang diarahkan untuk senantiasa berkeadaban. Tahu berkeadaban? Punya adab. Salah satu adab yang harus kita budayakan, yang harus kita biasakan adalah membaca Al-Quran di awal kegiatan. Kemudian kalian ini sebagai seorang pelajar adalah orang yang harus menjadi teladan. Masih ada yang ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya tentang materi kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja? Quran surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran surah At-Taubah ayat 105. Pertemuan sebelumnya kita mendemonstrasikan bacaan. Masih ada yang ingat? Baca, saya kelompokkan menjadi kelompok kecil, satu kelompok 2 orang, ada yang mengaji, ada yang menanggapi. Dan masih ingat? Masih. Apa yang kita lakukan di situ? Apa yang kita cari? Cari hukum bacaan. Masih ada yang ingat hukum bacaan apa? Ada hukum nun mati, kemudian tanwin sama mim mati, kemudian mati. Kemudian untuk pertemuan kali ini anak-anak sekalian itu masih berkaitan dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Apa kaitannya? Kalau di pertemuan sebelumnya kita mendemonstrasikan bacaan sesuai dengan kaidah tajwid, ya saya harapkan kalian setelah mempelajari pertemuan sebelumnya, kalian mengaji Quran surah Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk di tujuan pembelajaran, dapat
makna Quran surah Al-Maidah dan At-Taubah ya ayat 48 dan ayat 105. Sebelum kita lanjut pada kegiatan selanjutnya, saya ingin kalian bagi kelompok dulu. Silakan dibagi kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Jumlahnya kan yang hadir hari ini berapa? 31 ya. Jadi kalau dibagi 5 ya ada 5 sampai 6. Oke. Silakan dibagi per kelompok jadi 5 orang. Silakan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis makna Quran surah Al-Maidah 48 dan At-Taubah 105 tentang kompetisi dalam kebaikan dan saya mau tanya dulu kalian. Kalau yang bisa menjawab, silakan jawab. Saya mau tanya dulu. Kenapa di dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk berkompetisi dalam kebaikan dan memiliki etos kerja? Ada yang bisa jawab? Ya, kenapa? Lebih berkualitas. Karena Agar hidup lebih berkualitas. ya, agar hidup lebih berkualitas. Oke, hapus dulu untuk. Ada yang lain tentang kompetisi? Kalau tidak ada, kenapa kita harus memiliki etos kerja? Kenapa kira-kira? Siapa yang ranking 1 di sini? Berarti Maisara punya etos kerja yang jauh lebih baik dari kalian. Kenapa bisa? Karena ranking 1. Bisa bacakan saya terjemahannya? Oke, silakan. Di atas, menghadap ke teman-temanmu, suara dibesarkan. Silakan. Nah, yang lain perhatikan terjemahan Quran surah Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ya, oke, hapus dulu. Sudah dibacakan tadi terjemahannya sama teman. Sekarang kita akan menganalisis makna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Al-Maidah ini berhubungan tentang ayat Al-Maidah ini 48 berhubungan tentang materi kita hari ini. Kira-kira dari apa yang dibacakan teman, kemudian kalian lihat kira-kira apa yang ingin disampaikan di Al-Maidah ayat 48. Apa kira-kira? Sesuai materi kita. Apa kira-kira? Oke. Sinar, silakan berdiri Sinar. Apa? Oke. Aplaus untuk. Sudah tergambar di ayat ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Di ayat ini menjelaskan tentang supaya kita ini harus senantiasa berlomba-lomba berbuat kebajikan sebagaimana potongan ayatnya. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu kita akan senantiasa berlomba-lomba dalam Kebajikan. Oke, lanjut. Selain Al-Maidah, kita juga akan membahas tentang At-Taubah ayat 105. Ada yang bisa bacakan terjemahannya? Satu orang? Perempuan lagi? Tidak ada perempuan. Oke, lebih. Ya, silakan. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitahu
Sudah, oke, aplaus untuk itu. Sudah dibacakan sama temanmu? Kira-kira apa yang ingin disampaikan ayat ini di At-Taubah 105? Kalau kalian analisis secara singkat tadi. Nah, sebentar baru kita analisis. Oke, silakan. Ya, jadi coba. Apa? Ya. Setiap umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras. Iya, ya, aplaus dulu, aplaus. Jadi di ayat ini, anak-anak sekalian, kita diperintahkan untuk senantiasa bekerja keras. Jadi dua ayat yang kita bahas ini berhubungan dengan materi kita hari ini. Di mana di Al-Maidah 48 kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, di At-Taubah 105 kita diperintahkan untuk senantiasa bekerja keras. Setelah penguatan materi tadi tentang bagaimana kita menganalisis makna Al-Maidah 48 dan At-Taubah 105. Sekarang saya akan berikan kalian tugas. Tugas kita adalah membuat proyek atau proyek. Proyeknya itu tentang pembuatan bulletin board. Bulletin board atau sama dengan mading. Nah, bagaimana caranya dikerjakan? Di LKPD ini sudah ada di sini instruksi pengerjaan. Buatlah bulletin board. Disuruh buat bulletin board. Kemudian hasil buatanmu itu kalian tuangkan di dalam gabus ini. Ini kita akan buat bulletin board sebentar. Buat di ini bahannya, buat di sini. Kemudian apa yang kalian buat di dalam? Mulai dari judul materi. Ini harus berisi judul materi. Nah, sebentar saya akan bagi untuk kelompok 1 sampai 3 buat tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian kelompok 4 sampai 6 dibuat tentang etos kerja. Oke? Quran surah At-Taubah ayat 105. Jadi ditulis dulu apa judulmu, boleh landscape, boleh portrait. Terserah kalian. Kalian bebas untuk berkreasi. Jadi apa? Ditulis dulu judul. Sudah judulnya, apalagi ditulis dalilnya. Oke? Jadi ada dalil, 2 dalil tadi. Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan atau berkompetensi dalam kebaikan, cari dalilnya. Di etos kerja cari juga dalil. Kemudian setelah itu tulis isi kandungannya. Kemudian terakhir kesimpulan. Dibuat 4. Nah, sisanya itu kalau mau kalian gambar-gambarin sesuai kreasimu, silakan. Bebas. 1, 2 sudah ada? Sudah. 3, 4. Nih, bagus dong. Baru ini kuliah. Ini baru. Bagus. Ya, oke. Ini kita mobil. Nah, oke, sudah. Perhatikan. Selanjutnya, anak-anak sekalian perhatikan. Waktu mengerjakan cukup kalau 1 jam pelajaran 45 menit. Kenapa? Kita kerjakan 45 menit. Setelah itu kalian akan Presentasi. judul, dalil, kandungan, kesimpulan. Jadi perhatikan ada 4. Ada judul, ada dalil, ada kandungan, ada kesimpulan.
Siap presentasi kan? Sebelum presentasi, setiap perwakilan kelompok, ayo kita tempel dulu di sini. Silakan perwakilan kelompok saja bawa. Di setiap kelompok akan mempresentasikan. Oke, siapa duluan yang siap? Kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil bulletin board kami. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Yang pertama itu ada dalil dan arti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang bisa kita ambil dari Quran surah Al-Maidah ayat 48 adalah kita harus selalu berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan agar hidup lebih berkualitas dan nyaman bagi kehidupan sehari-hari. semua sudah presentasi? Ya, kelompok 1 sampai kelompok 6 luar biasa. Aplaus dulu. Selanjutnya anak-anak sekalian, untuk ke-6 bulletin board yang kalian semua tampilkan, ya. Semua sudah mencakup isinya sudah mencakup sesuai yang apa saya sampaikan di awal. Yang kurang mungkin kreativitas. Karena kenapa bulletin board ini yang pertama yang harus diperhatikan, orang-orang perhatikan pertama itu adalah tampilannya. Nah, jadi kalau kurang menarik biasa tidak bersemangat bila baca. Jadi nanti ke depannya kalau kalian buat bulletin board, dibuat sekreatif mungkin. Oke, saya kira itu luar biasa semua. Kemudian anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, ada yang bisa untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, Mesara silakan. Kesimpulan yang bisa saya ambil pada pembelajaran kali ini adalah berkompetisi dalam kebaikan sebagaimana pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48, di mana kita harus senantiasa berbuat kebaikan baik itu kepada sesama teman, keluarga, tetangga seperti menolong ataupun membantu. Terus kalau misalnya berkompetisi dalam etos kerja sebagaimana dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 adalah dimanapun kita berada saat kita mengerjakan sesuatu itu kita harus mengusahakannya 100% sesuai dengan kemampuan kita. Oke, jadi saya tambahkan sedikit terkait materi kita. Jadi kalian sudah membahas Al-Maidah 48 tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian etos kerja dalam Quran surah At-Taubah 105. Saya harap apa yang kemudian kalian dapatkan hari ini itu kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anak sekalian, paling terakhir ada yang mau bertanya? Siapa tahu masih ada yang belum paham tentang materi kita? Atau sudah paham semua? Sudah paham semua? Oke. Intinya terakhir diaplikasikan apa yang kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paling terakhir lagi. Paling terakhir sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan di materi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Tapi kalau tujuan kita hari ini adalah menganalisis makna, untuk pertemuan selanjutnya adalah ya berperilaku sesuai dengan Quran surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran surah At-Taubah ayat 105. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.